gabung QNet dia bisa berubah hidup. Ya, Nah yakinnya kok kecil suaranya. Ya. Atau lu yakin nggak QNet ada jalan yang terbaik dibanding dengan jalan-jalan yang lain untuk berubah hidup dia? Itu harus yakin dulu. Jadi udah belajar ethics business orientation kan? Yang kenapa kerja kurang bagus? Cari uang hanya ada dua jalan. Oh iya, ya kan? Kerja sama orang atau usaha sendiri. Dua-duanya susah sekali untuk dapat sampai ratusan juta tiap bulan, benar nggak? Sebesar yang QNet tawarkan 1,2 miliar sebulan, susah nggak? Kerja bisa dapat nggak? Nggak. Dagang susah nggak dapatkan segitu? Mau modal berapa? Nah, dibandingkan dengan QNet, mana yang paling gampang? Cina. Yang paling memungkinkan. Kamu berpeluang nggak dagang yang menghasilkan 1,2 miliar satu bulan? Saya mau tanya dulu. Berpeluang. Enggak kan dengan kondisi sekarang enggak kan? Enggak. QNet bisa nggak? Ada harapan. Nah, berarti jauh lebih bagus salah satu. Keyakinan itu berarti kamu harus benar-benar ngotot untuk bawa dia masuk karena dia sama dengan kita. Oke? Nah, yang kedua di dalam follow up, kita kembali ingat kalau kamu mau jual sesuatu ke orang, pertanyaannya kembali lagi, kenapa kamu keluar uang beli sesuatu? Andi apa sebenarnya? Yohan, kenapa mau keluar uang beli sesuatu? Karena ingin merubah hidup. Nah, bahasa luasnya adalah karena perlu kamu. Kamu perlu. Iya. Perlu QNet sebagai kendaraan untuk bisa merubah hidup. Iya. Betul nggak? Benar. Kalau nggak mau keluar uang itu nggak? Iya. Nggak kan, berarti perlu. Kamu timbulkan rasa perlu satu. Kedua, buat dia melihat urgensinya. Tahu urgensi? Sangat mendesak buat dia untuk mulai suatu seperti Yohan sekarang. Urgent nggak untuk punya uang banyak? Kalau nggak, akibatnya apa? Ini misalnya siapa? Andi. Andi urgent nggak punya uang banyak sekarang cepat? Urgent. Kenapa? Lu udah punya anak? Belum punya anak. Kalau sekarang nggak punya uang, udah punya rumah sendiri? Masih utang. Masih utang. Kalau nggak ada uang buat bayar rumah gimana? Nanti bisa disita. Nah itulah urgent kan? Nah kamu udah punya rumah? Belum. Belum. Tinggal sama orang tua? Iya. Nah enak nggak tinggal sama orang tua tiap hari keluar masuk rumah orang tua? Nah itu urgent. Berapa lama lagi kamu mau suasana seperti itu? Nah itu namanya urgency. Sehingga orang itu kalau kamu membuat dia melihat urgensinya bahwa dia untuk cari uang besar, dia akan berpikir. Nah, dalam kandungan kata-katanya itu, satu mengandung membuat dia tersadar tentang, saya dalam keadaan urgent untuk berbuat sesuatu nih, merubah hidup ini. Kedua, ya udah jelasin tentang kalau kerja lu nggak bisa capai itu. Kalau usaha kecil jauh lebih susah banget. Udah ini enak nih. Jadi inspirasi dia. Jadi satu, timbulkan kebutuhannya, buat dia lihat urgensinya. Inspirasi dia bagaimana bagusnya QNet, bagaimana nyamannya jadi orang kaya, enaknya jadi orang sukses. Strong point daripada QNet. Tim ada di situ, ada tim yang support. Membuat orang merasa tidak terlalu takut, jadi encouragement. Jadi inspiration, urgency, motivation, encouragement, offering, tawarin dia. Kemitraan di sini ada Dr. Mario, ada Osmon yang bisa dukung, dan ada tim internasional luar biasa. Saya nggak pernah rasakan edifikasi tentang tim kita, sehingga dia merasa nggak takut sendiri lagi. Jadi menawarkan, kemudian juga menawarkan peluang ini, kemudian tawarkan pendampingan, tunjukkan dia betapa bagusnya fasilitas tim yang kamu tawarkan sebenarnya. Kamu mesti expose. Jadi strong point dari QNet, strong point daripada tim internasional. Jadi hilangkan rasa, timbulkan rasa perlunya, kurangin rasa takutnya. Oke? Tawarin pendampingan yang membuat dia jadi besar hati. Makanya kalian mesti kuasai, sangat menguasai tim business orientation.
Kemudian harus bisa handling objection yang Dr. Mario ngomong itu udah benar. Jadi selain itu masih tetap bagaimana mengurangi rasa takutnya, handling objection, kebenaran itu diangkat. Handling objection itu bukan oh saya lebih pintar atau saya yang benar atau saya yang menang. Kita mengangkat ke permukaan kebenaran itu. Dia bisa melihat. Nah, sangat penting juga kamu mencari tahu sebenarnya poin apa sih yang membuat dia belum mau join. Kira-kira apa? Nah, saya waktu itu sudah saya uraikan secara garis besar ada 6 poin. Satu, orang akan menolak saya nggak punya uang. Nah, saya suka bilang kalau orang nggak punya uang bukannya perlu cari uang. Ketika orang bilang nggak ada uang dia tuh mau uang, betul nggak? Dia nggak ada uang berarti Qnet banyak uangnya, kesempatan buat dia dapat uang. Tinggal gimana lu menyampaikan. Terbalik. Saya nggak punya waktu berarti orang itu butuh waktu, sangat perlu waktu. Benar nggak? Orang kerja terutama, semua pasti bilang gua nggak ada waktu kerja. Nah, apa yang kamu tawarkan supaya dia merasa bisa kerjakan sementara dia masih nggak ada waktu itu masih bisa kerjakan 1 hari biar bisa dapat waktu itu. Kira-kira mau nggak? Andi kerja apa? Kerja, dagang. Mau waktu nggak? Mau. Orang kerja tuh tidak mati-matian tuh mau waktu sebenarnya. Nah, kemitraan itu kan, oh ya kamu tinggal tulis referensi, nanti ketika kamu masih kerja saya akan bantu kamu untuk presentasikan lain-lain. Keahlian kamu tuh penting sehingga orang percaya dan wah enak ya kalau Dr. Mario bisa bantu gua ya, bahkan keahliannya lebih hebat dari saya. Nah, nanti tenang-tenang kerja, tinggal tulis daftar nama, kasih tahu ini ada bagus sekali, ada dokter hebat sekali, edifikasi, datang, enak. Suka nggak gitu? Nah, orang yang kerja kan cuman belasan juta, sama dengan gua dapat investasi, nggak usah bayar Dr. Mario gaji. 1 bulan gaji nggak cukup 15 juta. Ngerti nggak? Kalau kerja setahun aja bangun lu bisnis berapa untung lu? 180 juta kan? Gaji orang itu belum tentu cukup segitu. Tapi dia mendapat nilai tenaga yang ratusan juta. Gimana? Mau nggak? Itu peluang yang bagus banget kan? Nah itu. Maka nanti kalau di sini kamu ada orang, ya kamu juga kerja, lama-lama banyak dapat uang, ya lu kan bisa keluar dari kerja. Masa sekarang kerja udah dapat 300 juta masih mau kerja? Mau nggak? Saya udah tahu dia mau kerja nggak? Saya langsung pecat. Jadi kalau kita berpemikiran gitu, orang itu juga akan berpemikiran gitu dong. Jadi itu dia. Saya nggak bisa jual. Saya nggak bisa menjual. Soal bisa dan nggak bisa, saya bilang bukan bisa atau nggak bisa. Kamu mau nggak? Karena menjual bisa berkaya. Kamu mau bisa menjual nggak? Pertanyaannya, lu mau bisa menjual nggak? Atau kamu nggak mau bisa jual? Bukan soal bisa dan nggak bisa. Setiap orang belajar pasti bisa. Saya udah bisa buktikan. Anak kecil begitu lahir bisa nulis nggak? Ada anak kecil yang diajarin nggak bisa nulis nggak? Nggak ada. Semua juga anak bego juga bisa ajarin tulis ya bisa nulis. Bahkan orang nggak ada tangan aja bisa nulis. Jadi sebenarnya itu mau apa enggak? Nah, yang penting adalah mau. Kamu kasih tahu dia kalau kamu mau ya pasti bisa aja. Karena kita ada pendidikannya. Menjual. Dan setiap orang sebenarnya sudah menjual tiap hari. Jual ke orang tua nggak kamu anak yang baik? Akuntan menjual nggak? Skill lah. Menjual. Jasa accounting. Skill accounting. Bukan menjual skill. Dia Menjual. bilang kalau kamu, saya tanganin pajak kamu hebat banyak tanpa melanggar hukum. Itu menjualnya. Benar nggak? Apa yang akuntan pajak itu tawarin kamu? Bayar pajak kecil tapi nggak melanggar hukum, kamu mau nggak? Benar nggak? Menjual nggak? Dokter jual nggak? Jual.
Istri jual ke suaminya. Jual. Saya istri yang paling baik gitu kan. Orang tua jual ke anak nggak? Saya orang tua yang baik, benar nggak? Semua orang menjual tiap hari, kalau bilang nggak bisa jual, ngaco. Jadi dia nggak ngerti apa yang dia omongin bilang. Betul kan? Ya. Apalagi penolakan orang? Mahal. Nah, mahal ini kita mesti ngalihkan. Kalau mau bicara tentang barang, itu relatif. Nah, bicara barang. Barang yang mahal pasti ada nilainya. Satu. Rolex mahal nggak? Mahal. Laku nggak? Laku. iPad mahal nggak? iPhone mahal nggak? Laku nggak? Laku. Kamu nonton nggak antrian? Yang murah kok nggak ada yang ngantri? Jadi relatif kok mahal. Ngerti nggak? Nah, kamu mulai berpikir tentang menjual ke orang lain barang itu. Padahal yang sedang saya tawarkan apa? Saya ngajak kamu mempunyai sebuah bisnis yang menghasilkan 30.000 US dollar satu minggu. Dengan modal hanya 15 juta, lu bilang mahal. Mahal nggak kalau bisnis bisa hasilkan ratusan juta tiap bulan? Modalnya hanya 15 juta. Murah apa mahal? Murah. Murah. Kenapa mahal? Nah, orang bilang murah. Kenapa? Sudut pandangnya berbeda. Kita kan sedang ngajak dia bisnis. Kenapa dia jadi bicara barang? Tapi saya kasih tahu masalah barang, itu belum tahu. Kalau barang ini bisa membuat kamu sehat, ngurangin minum obat, ngurangin uang rumah sakit, uang dokter, pakai seumur hidup hanya 15 juta pun murah apa mahal? Bicara barang. Nah, itu kan hanya kamu nggak percaya. Tapi mau nggak dulu saya tanya? Mau nggak? Hindari dari minum obat, hindari dari masuk rumah sakit, hindari dari sakit ginjal, sakit gula darah atau jantung apa. Hanya 15 juta lindungi kamu seumur hidup, mau nggak? Mau. Nah, kamu mau mahal nggak? Tidak. Murah. 1-2 hari lu di rumah sakit juga udah habis. Uang bayi di situ, lu masuk 2 malam juga habis, saya yakin. Jadi apa sih bandingan orang ngomong mahal? Ayo, kenapa lu bilang mahal? Karena lu nggak membandingkan apa-apa, kamu asal ngomong. Ya kasih tahu dia, lu nggak ada membandingkan apa-apa. Kalau kamu tahu uang rumah sakit lu baru tahu. 2 malam habis, kalau seminggu tekor 5 hari punya uang. Jelas kan? Yes. Apalagi orang ngomong apa? MLM. Ya, MLM. Ya, multi level marketing. Apa yang kamu tahu tentang multi level marketing, dong? Kamu nggak suka gitu? Klien biasanya kalau udah dengar MLM, wow, Dari mana kamu bilang saya nawarin kamu multi level marketing? Ini bukan seperti multi level marketing yang kamu tahu, bilangnya bukan multi level marketing yang di otakmu. Artinya saya nggak menolak multi level marketing ini, tapi saya juga nggak mengaku karena apa yang di dalam benak dia beda dengan multi level marketing sebenarnya. Nah, lu tanya dia apa yang kamu tahu, apa sih maksud kamu multi level marketing? Gua nggak ngerti. Nah, dia ngomong apa? Ayo bisnis jaringan, gitu kan. Nah, Bisnis maksudnya? jaringan yang mencari orang. Oke. Untuk apa cari orang? Untuk apa cari orang? Ya bisnis yang mencari orang. Cari orang, oke. Iya, cari orang. Presiden Jokowi sekarang terpilih. Cari orang nggak untuk jadi menterinya? Cari. Sebuah PT kamu dirikan, cari orang nggak untuk kerja? Sebuah gereja didirikan, pastor cari orang nggak? Cari. Jadi di mana sebuah organisasi yang besar yang tidak cari orang? Jadi apa yang dimaksud saya nggak ngerti. Organisasi apa yang nggak cari orang? Pokoknya yang dagang nunggu orang kali orang. Cari orang. Iya. Nah, itu yang kerja sendiri.
Makanya lu capek kan kerja sendiri, yang buka toko itu sendiri jagain. Itu kan nggak ada leveraging. Tetapi itu pun pakai orang. Tapi sekarang banyak orang udah mulai pusing karena orang udah tidak mau kerja gitu lagi. Pembantu rumah tangga mulai nggak mau karena banyak pabrik akan datang. Orang kerja pabrik masih bisa pergi nonton Indonesian Idol segala macam. Nanti dunia sedang berubah, di Indonesia akan terjadi perubahan banyak, orang nggak tahu aja. Nanti nggak ada pembantu, dia mesti jaga toko sampai sore-sore, ngeluh dia, rasain. Baru dia cari bayi di mana, pinggang gua sakit, pegel. Dia tahu nggak? Nggak ada pembantu lagi, kerja sampai sore sendiri, bisa bayangin nggak? Nah, waktu itu baru nangis. Jelas nggak? Jadi semua organisasi kalau besar, mau usaha itu besar, mesti cari orang. Mau nggak usaha besar? Jadi sebuah yang tidak relevan yang dia takutin kan, yang dia nggak suka kan. Orang kita nggak usah ngomong multi level. Jadi presiden juga cari orang menteri, lu cari tim ahli, tim ini dan itu, betul nggak? Cari kenalan sama pimpinan tetangga lain nggak? Lu lihat, habis terpilih pasti kunjungan ke Amerika, ke Australia, kemana ya kan? Ya, artinya cari orang bukan? Jadi lu kalau mau usaha besar pasti cari orang. Emangnya pengusaha-pengusaha yang biasa pergi ke China lah, kemana cari orang bukan? Jadi yang dia takutin udah tidak benar. Kasih tahu dia, cari orang itu pasti kalau usaha besar, pasti lu mau usaha lu besar pasti lu cari orang, karena sendiri nggak bisa jalankan usaha besar. Nah, lu jelasin dia lagi kenapa, makanya mesti rangkul, karena kerja sendiri bisa jual berapa sih, kan jualan juga akhirnya kan. Sekarang dia cari uang dengan cara apa? Kamu identifikasi kerja sama orang, juga jual ke atasan, usaha toko, juga jualan. Jadi apapun yang mereka ngomong sebenarnya bertolak belakang, apa menghantam against dirinya, melawan dirinya kan. Benar nggak? Apalagi ayo. Apapun yang dia ngomong itu melawan diri. Multi level kamu suka. Apa sih yang kamu maksud, yang kamu takutin? Satu, cari orang, ternyata semua usaha besar cari orang. Terus apa lagi? Freelancer dia bilang katanya udah gonta-ganti MLM. Nah, ada beberapa masalah. Perusahaannya masih ada nggak? Lu kan ganti-ganti tutup. Perusahaannya tutup atau lu yang KO? Ada yang masih ada sih. Nah, perusahaan masih ada. Berarti perusahaan itu benar, orang yang nggak benar siapa? Lu sadarin belum? Sadar deh hari ini bahwa kamu tuh nggak ada kemampuan. Kamu pasti belajar, maka di sini lalu belajar. Ya dong, multi levelnya jalan. Wah, MW makin besar, Nuskin lah, Herbalife, tapi dia udah gugur. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Qnet udah tambah gede, dia udah KO. Siapa yang salah? Dia nggak bisa. Dr. Mario makin kaya, makin berjaya, investasi bertambah, tapi dia berhenti. Yang benar siapa? Ya kan harus semua harus ada perbandingan dong, jangan cuma ngomong. Wah, Qnet bapak ya ini orang lo, kita udah belasan tahun nggak ditipu-tipu. Berarti lu bego, lu ditipu. Betul. Kadang orang bilang tipu. Saya kenal itu mentor saya belasan tahun nggak belum pernah ditipu tuh. Makin muncul makin banyak tuh ternyata yang sukses-sukses, kaya-kaya. Dia pikir nggak kenapa dia merasa ditipu. Halo. Ya. Ya. Multi level apa lagi masalahnya? Yang dibilang itu jadiin alasan dia udah ganti-ganti, dia jadi mau nggak mau. Terus Kan dia yang nggak bisa. Iya. Dia yang ganti siapa? Perusahaan nggak ganti, kamu yang ganti satu. Lu coba ya, kalau satu hal yang saya analisa kalau saya boleh bicara, berarti Pak Andi itu suka multi level. Lu sampai beberapa kali coba. Nah, kenapa nggak sekali lagi?
Kenapa enggak sekali ini yang paling simpel, yang paling bagus. Saya udah analisa semua itu. Makanya saya tahu bahwa yang gagal kamu, bukannya perusahaan. Kalau yang tertipu, kamu nggak ada kemampuan, makanya kamu ditipu. Betul nggak? Orang yang bisa tipu kan nggak bisa analisa. Coba tanya Dokter Mario kenal saya berapa tahun ini. Setiap apa yang keluar kalau saya bilang tipu, setelah sekian bulan kebukti. Ya. Baru ini saya bilang penipuan. Kenapa? Lihat di dalam IT Business Orientation, kalau ngajarin sampai komplit, di situ ada kasih tahu ciri-ciri perusahaan Magnechem sama multilevel bedanya apa. Kita sama multilevel yang umumnya bedanya apa, di situ kan ada. Dapat nggak pelajaran itu? Nah, itu kalian mesti hafal banget mendarat lagi, jadi kamu bisa ngomong. Jadi apa? Dia loncat-loncat ganti. Yang gonta-ganti siapa? Perusahaan ganti kamu, apa kamu yang tinggal loncat-loncat jadi kutu loncat? Dianya. Kalau kamu punya situasi gitu, saya ngomong gitu, gimana perasaan kamu? Mau belajar nggak kalau gitu? Mau kan? Ya kan? Benar nggak? Dia bukan nggak akan antipati, dia malah pikir oh benar juga ya, waduh kalau gitu gue mesti belajar lagi. Dia udah tahu kok dia nggak bisa. Dia belum bisa bukan tidak bisa. Nah apalagi, nah ada perusahaan penipuan ya, kamu dia juga yang salah ditipu orang. Itu ada cirinya, kamu tahu nggak? Ada yang ngajarin nggak? Nah sekarang gue akan sedang nawarinmu untuk gabung di QNet bersama Etin, sebuah network akademi modern yang luar biasa. Tidak memungut bayaran dalam mengajar kamu. Coba luar biasa nggak? Lu konsultasi aja sama orang aja lu bayar. Nah, konsultasi gitu taruh bisa 10 juta, 20 juta. Siapa mau ngajarin orang? Tapi karena di QNet itu ada sistemnya, setiap orang bisa dapat ya kita kan. Terus kita punya visi misi yang luar biasa. Kita mau jalankan apa yang Tuhan inginkan, mengentas kemiskinan dan penderitaan hidupnya. Jadi sambil bisnis kita udah jalankan spiritual kita. Karena kenapa? Karena kemiskinan menimbulkan penderitaan, kan kasihan. Kita nggak bisa campur dalam kehidupan orang lain, tetapi kita bisa bantu dia untuk jadi hidup sejahtera, hidup baik, kan bisa. Ya kan? Secara umum saya bisa ngarahkan, saya nggak pernah campur kehidupan Dokter Mario. Bagaimana dengan istri, tapi saya mengajarkan jadi orang hidup yang benar tuh begini loh. Nah, pasti benar lah, masuk diterapkan dalam keluarga ya benar. Nanti nggak? Contohnya seperti bikin sepatu. Oh nomor 39 ya ukurannya sekian. Ya dipasang di kaki yang ukuran 39 ya cocok lah. Harus begitu. Enggak satu persatu tailor made. Kamu gini Mario, istri kamu gaya, ya mak kacau lah. Itu prinsip itu nggak berubah. Kamu yang harus sesuaikan. Ya kan? Nah apa lagi? Saya paling suka handling objects. Dia bilang 30.000 US per minggu nggak mungkin. Benar, too good to be true. Ya kan kata orang too good to be true, bahasa Inggrisnya. Terlalu muluk untuk benar. Saya bilang betul sekali. This is the only truth. Ini satu-satu yang benar. Memang gak ada yang benar seperti itu. Cuma ada satu. Makanya saya bilang luar biasa. Makanya saya mau kamu ikut. Ini satu-satunya saya kasih tahu. You benar. Too good to be true. Memang gak pernah ada. Siapa perusahaan yang nawarin kamu gitu? Jadi luar biasa kamu bisa ikut perusahaan ini. Terus dia bilang, saya nggak tahu analisa dari mana, paling mentok 20-30 juta dong katanya sebulan. Saya lebih. Saya kasih tahu 30 juta sebulan penghasilan. Paling mentok ya katanya. Saya mau tanya lo bisa cari 4 orang nggak? Yang saya tawarkan 100 juta tiap bulan kamu dapat, saya jamin. Ya kan? Jadi kembali lagi bukan bisa nggak, mau nggak? Dapat 100 juta tapi 4 orang kamu rekrut. 4 orang yang juga mau 100 juta. Mau nggak? Lalu kali 4, dia juga cari 4. Putar 6 kali aja. Hitung aja berapa duit.
Coba berapa itu ada. Cari empat orang bisa nggak? Bisa. Jangan ngomong sama saya kamu mau hidup sejahtera kalau 4 orang aja kamu nggak mau. 4 coba kali 4. Oh, bagus. Kamu, Anda di atas, coba Anda. Cepat. Anda. Di bawah Anda 4. Kamu saya jamin dapat 100 juta tiap bulan kamu. Enggak usah gambar 4 aja tulis. 4 aja. Bawah 4. Cari 4 orang. Nah, ya. Jangan terlalu jauh kenapa? Biar Nggak dekat sama downline. Dikit aja. Sekarang 4 orang ini kamu bersama kami, didik dia, ajarin sampai dia bisa, dampingin sampai dia bisa dapat 4 masing-masing. Itu tugas kamu. Ya 4 kali 4 doang. Kali 4. Berapa? 16. Nah, tulis aja Masih boleh 16. Bawa 16. 4 orang ini kamu ingatin terus, dia harus bimbing 4. Bisa nggak? Bisa kan, itu sesuatu yang bisa dikerjakan kan? Selama kamu dalam kontak dengan 20 orang ini sebaik ke bawah, dia juga bisa hubungan 20 juga. Kalau dia cari 4 lagi berapa? 64. Nah, tulis 64. Nah, 16 orang ini kan berhubungan sama berapa orang setiap orangnya? 4. Kalau kamu bisa hubungan sama 4 orang, jaga baik, dia kan bisa juga dong. Nah, sama masing-masing 64, jaga 4 berapa? 128. Tulis. Oh, 100. Bukan kan? 25. Nah, kalau kita nggak ada matematik, mulai ngaco kan semua. 300 juta jadi tinggal 30 juta. Dan dia juga gitu Om ya. Nah, Jangannya yang bilang 20 juta. iya, dia hitung-hitung sendiri, tebak-tebak. Nggak bisa tebak-tebak, kita pakai hitungan yang benar. Nah, kalau 254 masing-masing 4 kan bisa. Di mata setiap orang kan 4 berapa, Pak? Nah, ini kurang terlatih nih. Angka gitu mah kalian mau uang mah udah di luar kepala. 1024 1024. 25. Ya, 1024. Jangan B2 terus. Nah, itu baru 5 putaran kan? 1, berapa? 6. Saya 5 ya. Saya bilang berapa tadi? 6 aja dah andaikan. 4 Sekarang kalau 1024 masing-masing 4 berapa? 4096. 409. Mohon dijumlahin. Berapa? Jumlahin. 8.000. 20, 84. 8.190. Enggak lah sampai 5 ribuan. Oh iya. 0 14. Ayo, suka uang masih Oh, bukan. 3. Parah nih, Jadi kurang jalan. kurang jalan. 6 0 6 2 4 Parah kan? 460 5460. Oke, 5460. Setiap 1500 BV berapa yang kamu dapat? Ya. Oke. Wah, yang pakai yang ada isinya. Dulu Pak. Setiap 1500 BV kamu dapat berapa? Penghasilan kamu. Direct maupun indirect. 1.500. Halo. Ya 56,25. Gimana sih? Ngapal ya, waduh. Kamu tahu nggak kalau kamu nawarin orang 1500 BV, kamu dapat berapa? Itu harus tahu itu. Itulah kenapa kita kerja. Ya. Setiap penjualan itu, yang nama satu penjualan itu dapat $56. Ya. Tekan tidak kan tekan. Jadi 5.460 kali $56 di atas
Dapat berapa? Coba dikali. 305 760. Apa itu? 3. Nah, giliran uang nggak kelihatan lagi. Udah banyak kayak lah. Di atas kali Pak ya. 305 760. Apa itu? US. Hah? Apa itu? USD. Berapa duit USD satu? Nah, itu kan Kali. duit kali. 12.000. Nah, kali. M ya? 3,6 ya? 3,6. Berapa duit? 36 juta. 3,6 M. Hah? 3,6 M. Bukan 36 juta kan? Bukan. Jutaan atau apa? M. Penghasilannya. M. Nah, baru putaran dan kita kan akan kerja terus. Nah, kalau setiap 4 orang habisin 2 bulan deh, masuk akal nggak kerja gitu? Kamu nggak usah kerja apa-apa, cari orang aja tiap hari ngomong 2 bulan kasih kamu dapat 4 orang. Bisa nggak? Masuk akal nggak? Berarti 1 tahun. 2 bulan kali 6 tahap berarti 1 tahun. 1 tahun bagi 3,6 berapa sebulan? Ayo cepat. Saya sih udah tahu angkanya. Bukan. Gimana? 300 berapa? 305 760. 305. Iya, 305. Oke. Bagi dengan 12. Anggap 2 bulan. 2 bulan kan lama banget. Anggap 2 bulan bagi 12. Berapa duit setiap bulan? 30. Sudah pasti 250 juta. Dibagi 12 ya. 2,5 juta dapatnya. 25 480. 25? 480. 25 juta. Yang benar. 25. Kayaknya lu punya 250 25 ribu. 25.000. Kali berapa duit? 12.000 12.300. 12 ribu aja dah. Ya. 12.000 Berapa? 12.000. kali 12.000. Ya. 305 juta. 30 juta kali paling. 305. Paling 30 juta kita dapatnya. Itu yang kamu ngomong. Kenapa lu ngomong sama gua 300 juta sekarang? Ini yang jelas matematik benar. Lu pakai matematik apa? Pakai perasaan sendiri. Perasaan. Bagi 12. Makanya nggak benar orang itu. Kasih tahu dia kenapa sih mesti bisa dapat uang banyak lu kurang-kurangin. Benar nggak? Kerjaan yang mungkin nggak dilakukan cari 4 orang. Mungkin nggak? Mungkin. Bukan mungkin lagi, harus pasti. Kalau gitu angka ini pasti lu punya uang kan? Kenapa nggak dikejar? Kenapa mesti kurangin bawa itu 30 juta? Baru segini loh. Kalau 2 tahun berarti masih 150 juta. Kamu lengkap itu 2 tahun masih 150 juta. Betul nggak? Masih jauh dari angka 20-30 juta. Jadi ngomong sama orang tuh harus ada dasar, bilang sama dia, ngapain sih begitu? Itu lu kan dengan lu mengandai-ngandai gitu lu nutup jalan masa depan kamu. Sayang lah. Oke, apa lagi? Ayo kamu banyak ikutin penolakan orang. Saya udah lupa penolakan orang apa. Terus aja. Karena saya nggak pernah nolak. Nggak pernah ditolak gitu. Apa? Nggak pernah ditolak om. Ya ngapain? Saya nggak pernah nolak diri sendiri. Pasti lu boleh tolak, saya nggak terima. Lu mau tolak, gue nggak terima. Makanya saya raja handling objection. Paling lebar. Nah apa lagi nih? Yang banyak. Iya mau nolak apa? Ini tuh the only truth. Satu-satu yang benar. Memang terlalu muluk untuk benar, tetapi ini satu-satunya yang benar. Yang lain memang terlalu muluk untuk benar. Cuman ada satu, itulah benar. Di apa lagi nih? Oh, pinter sekali nih, banyak penolakan deh. Apa Pak? Bagus. Bapak, keraguan di lapangan. Sampai saat ini sih belum ada. Ada lagi nggak? John.
Kenyang kan lo? Sudah Dia bikin kamu kenyang dengan penolakan, kamu kasih kenyang dia handlingnya. Lebih kenyang dia. Kenyang kan lo berdua sekarang. Nggak mau lagi nanya. sudah puas nih. Sudah. Kalau puas saya teruskan yang lain. Udah kan? Ya kasih tahu dia kesempatan bagus itu jangan dilewatkan. Saya bisa jawab semua itu dan kamu nggak bisa mengatakan itu nggak benar kan? Bisa nggak bilang nggak benar saya ngomong apa? Angka benar, matematika salah apa benar Pak Gus? Saya salah. Matematika benar. Oh benar. Benar. Angka 4 satu orang cari 4 orang bisa. 12.000 benar. Ternyata bukan 30 juta tapi 300 juta. So, masa lu nggak mau? Kenapa kita mesti memplesetkan kebenaran padahal itu untuk kepentingan hidup kita? Betul nggak? Ya kan? Karena kalian kembali ke yang biasa-biasa, hidup tuh susah banget. Kita di sini tuh enak banget, nggak pulang udah nggak ada administrasi. Andi, kalau kamu datang kamu tahu pulang kamu masih hitung catat. Dan toko itu lu tanya lu udah tutup toko jam 6 lu selesai jam berapa? Jam 8 masih lagi hitung stok dia berapa ini tulis terus capek. Mikirin uangnya keselip di mana, barang keselip di mana, dia pusing. Mau kerja apa? Jaga toko. Nah, kamu tahu kan enak gak jaga toko? Itu tanya aja. Toko sendiri? Enggak. Teko. Nah, Toko. pusing nggak bosnya kira-kira? Stoknya ini itu barang apa? Emas. Masih mendingan kecil, tapi modalnya banyak. Ya kan? Di mana toko emasnya? Di Village Mega Mall. Itu aja pusing, itu termasuk kerjaan yang sedikit loh. Itemnya, simpannya juga lebih gampang. Jauh daripada toko-toko macam-macam itu. Waduh, pusing banget. Uang kecil-kecil lagi. Toko emas termasuk masih bagus. Tapi tetap administrasi kan? Iya. Apa problemnya? Perubahan harga, naik turunnya, pusing. Pusingnya apa ya kata kamu? Pusing sih ya mungkin ya stok 6 atau apa ada stok banyak. Sedikit aja keselip udah berapa Iya, duitnya? makanya sedikit hilang satu udah Berapa? udah pusing. Udah jadi kemana-mana stok. Cari, barang kecil lu cari deh. Cari lagi gitu. Nah, siapa yang disuruh cari? Pegawai. Udah pasti. Tapi itu resiko. Maka saya bilang ini paling enak lu nggak usah cari-cari. Duit tiap minggu datang aja ke rekening. Tinggal lu cari, lu cairkan jadi dolar. Udah nggak usah pusing. Enak kan bagus. Oh, nggak ada lagi ya? Nah, enak kan? Pas saya bilang kamu nggak usah jualan. Ya, Siapa bilang nggak usah jualan? Saya bilang dalam hidup apa yang nggak jual? nggak, saya bilang ke dia nggak usah terlalu banyak jualan. Terus dia bilang kalau nggak jualan mana bisa hidup perusahaan gitu. Nah makanya lu di jauh gitu kan kamu ngomongnya salah. Lu tiap hari udah jualan kok lu kenapa takut jualan? Jualan nggak? Jangan, lu jual nggak ke bos lu nih pegawai yang baik? Lu pantas terima naik gaji? Jualan nggak? Iya. Pegawai aja jualan kok, bener kan? Nah, lu kan kerja baik-baik, Iya. kok pantas gaji lebih nih, kok pantas jadi kepala bagian nih, kan gitu. Kita jualan. Dengan berbagai strategi masing-masing yang berbeda. Ada yang jualannya jelekin teman. Ada? Ada. Cara menjualnya jelekin teman, ada aja. Cara macam-macam. Ada yang rajin, ekstra rajin. Orang pulang dia masih berjuang bertahan di situ. Ada yang dengan melayani pembeli sangat baik. Ya, ada yang datang lebih pagi itu kan jualan sebenarnya. Jualan yang berat banget dapatnya belum tahu. Kalau kita punya udah pasti 4 aja cukup. Jual emas, jual puluhan, ratusan aja belum kaya. Ini 4 aja lo kaya. Bagus kan? Nah, bagusnya mesti kamu rasakan, kamu baru bisa ngomong. Ya kan? Jadi lu tiap hari ngadu sama siapa lu nggak bisa kalah lagi. Karena keyakinan kamu udah besar. Kalian kalah kan karena nggak yakin. Sedangkan keyakinan atau kepercayaan terhadap
perusahaan dan lain-lain itu adalah salah satu unsur kalau kamu mau sukses, kamu harus milikin itu. Lu nggak milikin itu, lu pasti gagal. Nah, kenapa kita bolak-balik mesti yakinkan kamu? Nah, bicara sama gitu kan proses. Nah, sekarang hati kamu gede, ya kan? Karena kamu mulai tahu. Cuma orientasi kembali hitung angka. Oke? Lagi. Ayo. Kamu yang bilang suruh orang nggak jual, lu malah dibalikin. Kenapa nggak bisa nggak jualannya? Bener dia. Kan supaya dia santai. Nggak bisa. Lu bohongin dia. Si bagus ketawa. Iya kan? Mau nggak jual gimana bisa? Jualan lah. Tadi padahal saya udah kasih kata kunci. Lu kenapa takut menjual? Lu tiap hari menjual kok. Menjual itu gampang. Ngerti nggak? Jangan mikirin mau duitnya. Kalau kamu mikirin mau duitnya susah. Orang susah keluar uang kan. Tapi temuin apa yang dia perlukan dan kamu tahu dia akan keluarkan duitnya. Jual emas itu bukan? Waduh bagus loh ini. Ibu kalau pakai itu kelihatan mewah banget. Kaya kelihatannya. Ini jarang ada yang model ini tuh jarang ada, ini yang terbaru. Segala macam kan tuh ngomongnya. Iya. Ya kan? Benar. Lu kasih beli dah dia mana mau beli. Jadi wah itu kelihatan keren banget. Nah, dia kan pikir oh keren ya kalau keluar uang ini ada itu. Atau mas lagi murah nih bu, kamu ngomongnya kan itu. Dia pikir oh beli besok kau naik kok untung, ada pikirannya gitu. Ibu nggak akan rugi, ini perhiasan 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun pakai kemudian jual masih nilainya sama kok, mungkin naik kok. Udah pikir ya, gua beli gua jual lagi nggak ada rugi kok, uang gua nggak hilang kemana-mana. Dia pikir cara menjual kan gitu, jual emas, betul nggak kira-kira gitu? Hah? Benar. Apa susahnya sih jual gitu? Karena gua nggak mikirin duitnya, gua mikir dia perlu. Nah, ketika dia perlunya nggak ketahan lagi, dia keluarin uang dikasih duitnya. Terjadi jual beli. Ada nggak lu beli bu? Itu bukan menjual. Itu bukan menjual. Beli bu, itu bukan menjual. Orang yang ngomong apa? 3.000 sayang anak. Ngomongnya sayang anak kan. Dia nggak suruh beli bu, nggak. 3.000 sayang anak. Kalau siapa yang sayang anak bayar 3.000. Benar nggak jualnya? Artinya banyak orang yang merasa cool kalau dia sayang anak. Itu yang dijual. Lain barang kan lain cara jual. Mau nggak belajar ilmu seperti itu? Nah, lu gabung dulu. Lu nggak bagian daripada tim ini kan nggak bisa belajar. Ya nggak? Nah, bayangin. Lu dapat barang, lu dapat QNet, lu dapat pendidikan seumur hidup, mau nggak? Yang bisa kaya. Om, terakhir mungkin om, cara bagi waktu om, karena ini temen-temen ini waktunya padat sekali. Mau nggak? Waktu kamu kan 24 jam. Waktu yang ada kalian jual untuk hidup. Sebenarnya nilai yang kamu jual kan murah jualannya. Benar nggak nilai kamu seperti gaji kamu? Mau nggak nilai kamu seperti gaji kamu? Nilai orangnya, nilai waktunya, profesor seperti gaji kamu, mau nggak? Sebenarnya kan kamu nggak mau kan? Ya. Nah berarti lu mesti sediain waktu untuk meningkatkan diri kan? Nah, meningkatkan diri kan ada waktu ekstra, tapi harus direncanakan. Jadi begitu masuk hari lu udah jalankan menurut rencana itu. Jadi nggak bisa, oh gue sibuk ini. Selalu di awal dalam hidup ini kan mempertimbangkan dulu mana yang penting dalam hidup saya. Penting pergi main-main, besok tetap miskin, kerja seumur hidup, atau lu malam ini nggak mau pergi main-main tapi lu belajar, lu besok lusa lu udah kaya, nggak usah kerja lagi. Mau yang mana? Itu kan keputusan. Jelas kan? Nah kalau kamu udah putusin, waktu gampang diatur. Orang yang nggak bisa ngatur waktu kan dia nggak ngambil keputusan untuk maju, untuk berobat. Betul nggak?
Dia udah menyerah pada hidupnya, ya gitulah, gue udah capek. Nah, lu capek terus berarti. Jaga toko capek nggak? Capek. Capek. Lu nggak berjuang untuk keluar dari itu, capek terus sampai kamu mati. Benar nggak? Ya, nggak berjuang keluar pasti terus kan di situ. Karena you kan perlu makan, harus ada duit dong, gaji. Saya aja satu kantong aja tuh lihat. Ini apa kira-kira? Masalah apa? Mayodis, Ya, ini apa? cokra. Nah, saya aja bawa sama 2. Kamu bawa apa? Saya sih biodis Mana? ada di rumah. Nah, itu. Pakai bocil tapi dipakai di body kerja tapi bawa. Gimana Om biar bisa presentasi terus tiap hari Om? Hah? Biar bisa terus presentasi. Dijadwalkan ya. Keinginan ngobrol sama orang, ngomong sama orang kan. Makanya ada nggak membuat yang kamu, ada nggak hal yang membuat kamu akan presentasi terus itu kan pertanyaan, ada nggak? Pasti. Nah, ya itu berarti kamu akan presentasi terus. Kalau itu penting buat kamu, kamu merasa penting untuk hidup kamu, kamu akan presentasi terus. Kalau nggak penting ya kamu nggak akan presentasi terus. Penting nggak? Penting. Jadi kalau penting kamu udah tahu, karena kamu nggak lakukan perubahan, hidup kamu tetap sama. Besok masuk toko lagi. Nah ini sekarang kita begadang sampai jam 2, tahan nggak lo? Tahan. Besok ngantuk. Kalau dokter Mario bisa tidur. Bisa nyuri waktu. Toko kan nggak bisa nyuri waktu. Saya lebih lagi, karena saya pakai sopir, saya begitu di mobil kan gue bisa tidur.